Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wade Sasara perwakilan dari kelompok 4. Kali ini kita akan membahas mengenai analisis komparasi uji perbandingan menggunakan uji T satu sampel. Misalkan, kita punya data seperti ini. Jadi, dalam uji T satu sampel itu umumnya sebagai alternatif dari uji T2 sampel berpasangan. Biasanya digunakan pada kasus data pendidikan ketika kita punya data sebelum dan data setelah. Nah, di sini ada dua kondisi. Apakah kita akan menganalisis datanya menggunakan gain atau kita juga bisa menggunakan data and gain-nya. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan menggunakan data and gain untuk dianalisis menggunakan stata. Pada stata, kita perlu memasukkan data di mana data yang berbentuk bilangan desimal itu perlu diubah. Yang tadinya dalam bentuk koma di Excel, itu diubah menjadi titik. Karena stata membaca bilangan desimal itu dengan titik. Nah, ini data yang sudah saya ubah menjadi titik. Data ini tinggal kita copy. Lalu kita buka stata, kita klik data editor. Data yang sudah kita copy tadi, kita paste langsung di sini. Untuk variabelnya, kita ganti menjadi and gain. Nah, untuk labelnya kita tulis menjadi pemahaman konsep matematika siswa. Nah, kita coba lakukan uji tes satu sampel. Di sini kita uji dulu asumsinya atau persyaratan analisis sebelum melakukan uji tes satu sampel, yaitu kita uji normalitas datanya terlebih dahulu. Kita masuk ke menu statistik, summary statistik, summary table and test, lalu distributional plot and test, lalu Shapiro-Wilk normality test yang pada umumnya digunakan. Lalu kita klik. Nah, untuk variabelnya kita masukkan and gain. Lalu kita klik OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi, jika nilai probabilitasnya lebih besar sama dengan 0,05, maka belum cukup bukti untuk tolak H0 atau terima H0. Nah, jika nilai probabilitasnya kurang dari 0,05, maka tolak H0. Nah, datanya saya sudah pindahkan. Berdasarkan hasil analisis data, diketahui nilai probabilitasnya itu sama dengan 0,02528 kurang dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa menolak H0. Atau dengan kata lain, data ini tidak mengikuti distribusi normal. Selanjutnya, karena kita sudah menguji normalitas datanya dan normalitas data ini terpenuhi, kita langsung analisis uji T1 sampel. Kita masuk ke menu statistik, summary table and test, lalu classic test of hypothesis, kita pilih yang t-test mean compression test. Kita klik, lalu kita pastikan kita memilih one sample. Untuk variabel name-nya kita isi and gain. Nah, untuk hipotesis mean-nya kita tulis 0. Yang artinya ketika NG-nya sama dengan 0, maka atau lebih kecil dari 0 atau sama dengan 0, ini tidak terdapat peningkatan. Tidak terdapat peningkatan ketika lebih besar dari 0, maka kita katakan terdapat peningkatan, berarti selisih post-testnya lebih tinggi dibanding pretestnya, sehingga kita katakan terjadi peningkatan. Nah, kita pastikan untuk confidence levelnya itu 95, dalam arti bahwa tingkat kesalahan yang kita gunakan adalah sebesar 5% atau 0,05. Lalu kita klik OK. Nah, ini dia hasilnya. Lalu kita simpulkan. Nah, jika nilai probabilitasnya dia lebih besar sama dengan 0,05, maka belum cukup bukti untuk tolak H0 atau terima H0. Nah, jika nilai probabilitasnya kurang dari 0,05, maka tolak H0. Nah, ini hasilnya sudah saya pindahkan. Jadi, berdasarkan hasil analisis data, diketahui nilai probabilitasnya itu sama dengan 0,0000 kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa belum cukup bukti untuk tolak H0 atau dengan kata lain, terdapat peningkatan pemahaman konsep matematika siswa sekolah dasar setelah diajar menggunakan alat peraga puzzle FPB dan KPK.
Atau dengan kata lain ini yang kita terima itu H1-nya, yang kita tolak itu H0. Baik, mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai UJT satu sampel. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.